Halo para genjeroters, kembali lagi di channel Masukan Mantap-Mantap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul. Di film ini menceritakan seorang wanita yang suka melakukan mantap-mantap. Seperti apa alur ceritanya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya dan membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kencangkan celana dalam pacar kalian, simetriskan posisi rebahan, ambil cemilan, pastikan kalian di pangkuan pacar kalian. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh gelandangan yang lagi duduk di bangku taman. Dia mencoba meminjam korek api, namun seorang wanita yang ada di sebelahnya malah menceritakan kisah cintanya. Kisah cinta wanita itu diawali dalam sebuah minimarket. Terlihat seorang wanita yang sedang membeli minuman kaleng. Wanita itu bernama Angela. Wanita itu pun langsung membayar minuman kaleng tersebut. Lalu ia pergi dari sana. Namun ketika ia sudah di jalan, ia menyadari bahwa minuman kalengnya tertinggal. Lalu ia kembali ke minimarket itu. Di depan pintu, Angela tidak sengaja berpapasan dengan seorang pria yang bernama Du In-ju. Angela melihat pria itu yang sedang memegang minuman kaleng yang baru saja ia buka. Lalu Angela meminumnya sampai habis. Lalu ia pergi. Di saat Angela sedang menunggu kendaraan, Angela menyadari bahwa masih ada barang yang masih tertinggal di minimarket itu. Angela pun kembali lagi. Sesampainya ia di sana, Angela bertanya kepada kasirnya, dan si kasir pun memberikan barang Angela, yang ternyata barang itu adalah minuman kaleng yang tertinggal tadi. Ternyata minuman kaleng yang ia minum tadi adalah punya pria itu, bukan milik Angela. Waduh, malu gak ya tuh si Angela? Keesokan harinya, terlihat Angela yang mau berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, ia membeli minuman kaleng. Tak sengaja, Du In-ju pun ada di sana, yang melihat Angela sedang membeli minuman kaleng. Tanpa berbasa-basi, Du In-ju pun langsung mengambil minuman kaleng itu dan meminumnya sampai habis. Setelah itu dia langsung pergi. Di malam harinya, saat Angela sedang berjalan dengan temannya, ia melihat Du In-ju bersama temannya yang berada di warung pinggir jalan. Di situ Angela mendekati Du In-ju, dan Du In-ju pun menawari mereka untuk minum bersama. Setelah teman Du In-ju pun memesan makanan, teman Du In-ju pun berpindah meja bersama teman Angela dan juga membiarkan Du In-ju berduaan bersama Angela. Di saat itu terlihat Angela yang mengagumi Du In-ju. Mereka pun minum-minum sampai mabuk. Setelah itu pun mereka semakin dekat dan menghabiskan waktu bersama. Tak lupa juga mereka melakukan mantap-mantap dong. Hari-hari pun mereka lalui dengan romantisnya hubungan mereka. Di suatu hari saat ulang tahun Angela, mereka pun merayakannya hanya dengan teman-temannya saja. Di situ mereka minum-minum bersama. Di saat sahabat Angela ketiduran, mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Kira-kira temannya tahu gak ya apa dia cuma pura-pura tidur? Keesokan harinya mereka menjalani waktu bersama seperti hari-hari kemarin dan selalu melakukan enak-enak setiap harinya. Scene pun berganti, terlihat Du In-ju yang sedang berduaan bersama gadis lain yang bernama Violin. Terlihat Du In-ju sedang memijat kaki wanita itu, dan di situ Angela datang dan duduk di sampingnya. Terlihat Angela yang cemburu. Pada saat itu, Angela pun langsung melakukan ciuman bersama Du In-ju di depan Violin. Violin yang melihat hal itu pun merasa jijik dan meninggalkan mereka berdua. Kira-kira Violin ini jijik apa pengen ya? Hahaha. Di situ Angela dan Du In-ju pun dilanjutkan dengan melakukan mantap-mantap. Scene berpindah saat Du In-ju dan Violin berada di sebuah toko. Pada saat itu Angela pun datang. Violin yang melihat hal itu mencoba memanas-manasi Angela. Di kedatangan Angela saat ini tidak disadari oleh Du In-ju karena Du In-ju sibuk memilih barang. Di situ Angela pun pergi dengan rasa cemburu. Di esokan harinya terlihat Angela yang baru saja bangun dari tidurnya
masih terbayang-bayang tentang Doinju. Dengan rasa cemburunya, Angela pun memutuskan minum-minum dengan lelaki lain. Di suatu hari, Violin menelpon Angela untuk datang ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menuju rumah Violin. Di situ, Violin memberikan surat kepada Angela, yang dimana surat itu berasal dari Doinju. Setelah menerima surat itu, Angela pergi ke taman. Di taman itu, Angela membaca surat dari Doinju. Di surat itu, Doinju menuliskan bahwa dirinya telah meninggal karena sebuah penyakit. Doinju pun tidak ingin memberitahu kekasihnya bahwa ia memiliki sebuah penyakit, dan ia pun meminta maaf. Setelah kejadian itu, Angela pun tetap memikirkan kekasihnya, sampai-sampai ia tidak bisa tidur karena ia selalu mengingat Doinju. Angela ingat sama apanya ya? Di suatu hari, saat teman Angela datang ke rumahnya, ia menanyakan keadaan Angela yang sangat berubah. Di situ Angela menceritakan kekasihnya yang telah pergi selama-lamanya. Sahabat Angela pun memberi saran untuk mencoba mencari pria lain. Setelah itu Angela pun pergi ke taman dan bertemu dengan gelandangan itu. Setelah menceritakan semua itu, gelandangan yang ada di pinggirnya itu meminta uang dikarenakan ia lapar. Waduh. Lalu Angela mengajak gelandangan itu untuk pergi ke tempatnya, dan pria itu pun mau. Sesampainya di rumah Angela, pria itu pun makan dengan lahap di rumahnya. Ketika sudah makan, pria itu pun berpamitan untuk pergi. Di situ Angela menawarkan untuk tinggal di rumahnya saja. Dan pria itu pun tidak menolaknya. Di saat pria itu tidur di sofa, Angela pun berganti baju dan berdandan dengan sangat seksi. Di situ Angela membangunkan pria itu dan menggodanya. Pria itu pun langsung bangun dan membuka pakaiannya. Anjay. Dan terjadilah pertempuran dahsyat di situ. Setelah melakukan enak-enak, pria itu pun menanyakan nama Angela. Dan dia menjawab bahwa ia sudah lupa dengan namanya. Dia bilang mungkin saja namanya Markoah. Anjay, Markoah dong. Di situ Markoah meminta pria itu untuk menjadi mucikari bagi dirinya dan akan memberikan uangnya kepada si pria itu. Namun si pria itu menolak tawaran Markoah. Lalu Angela pun memeluk pria itu. Suatu hari teman Angela pun datang untuk memberikan kado dari seseorang. Namun Angela mengembalikan kado tersebut. Di akhir film ini terlihat Angela masih memikirkan kekasihnya dulu, dan film pun selesai. Oke, begitulah alur ceritanya. Semoga menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa buat yang belum subscribe dulu terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Erik undur diri. See you next video. Bye bye.